Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Mulya Putra dari Prodi PAI 1B, yang mana saya ingin mengerjakan tugas dari Bapak dosen, yakni Bapak Fikri Farihin, yang menjelaskan tentang pengertian barokah dari kelompok 6. Pengertian barokah. Barokah dalam bahasa Arab adalah sebuah kenikmatan. Barokah dalam bahasa Arab mempunyai istilah lain, yaitu mubarok atau tabarruk. Mubarok yang berarti yang diberkati, dan tabarruk yang berarti meminta berkat. Barokah ini biasanya juga sering disebut dengan kata berkah. Dan kata berkah di sini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah karunia Tuhan yang mendatangkan kenikmatan bagi kehidupan manusia. Menurut istilah, barokah artinya ziyadatul khair, yakni bertambahnya kebaikan. Barokah juga bisa bermakna tetapnya sesuatu, dan bisa juga bermakna bertambah dan berkembangnya sesuatu. Ada yang mengartikan kata barokah dengan suatu keagungan, khususnya diartikan dengan karunia atau kekuatan spiritual yang dianugerahkan oleh Tuhan. Para ulama juga menjelaskan makna barokah sebagai sesuatu yang banyak dan melimpah, mencakup berkah-berkah materi dan spiritual, seperti keamanan, ketenangan, kesehatan, harta, anak, dan usia. Barokah merupakan melimpahnya kenikmatan, manfaat yang diberikan oleh Allah SWT kepada orang yang bertakwa, yaitu berupa kesehatan, rezeki, dan urusan yang ada di dunia akan dimudahkan serta bertambah kebaikan dan kesinambungan. Macam-macam barokah, yakni yang pertama, barokah dari Allah SWT. Sumber barokah adalah Allah SWT. Imam At-Tabari berkata dalam tafsirnya, yaitu di tangan engkaulah segala kebajikan. Maksudnya semua kebaikan berada di tangan Allah SWT dan kembali kepada Allah SWT. Tidak ada seorang pun yang kuasa atas hal itu, karena hanya Allah SWT yang maha kuasa atas segala sesuatu, karena segala kebaikan dan kenikmatan baik di dunia maupun di akhirat merupakan karunia Allah SWT terhadap hamba-hambanya. Yang kedua, yakni barokah dari Al-Quran. Barokah dari Al-Quran. Al-Quran memiliki banyak keutamaan, manfaat yang besar, dan kebaikan baik agamawi maupun duniawi. Karena itulah Allah menamai dan menyifatinya dengan beberapa nama dan sifat yang terhormat dan mulia. Ya, itu alasan kenapa Al-Quran sangat mulia bagi umat Islam. Yang ketiga, yakni barokah dari tempat. Yang pertama, Masjidil Haram. Sholat di Masjidil Haram lebih utama daripada 100.000 kali sholat di masjid-masjid lainnya. Yang kedua, yakni Ka'bah. Ka'bah yakni rumah yang pertama kali dibangun oleh Allah SWT untuk umat manusia sebagai tempat untuk melakukan sholat, tawaf, haji, dan ibadah lainnya. Yang keempat, yakni barokah dari manusia. Manusia adalah makhluk Allah SWT yang paling sempurna, dan selain itu Allah juga menganugerahi berkah untuk beberapa manusia yang Dia kehendaki. Di antara sosok
yang diberkahi oleh Allah SWT. Yang pertama yakni Rasulullah SAW. Yang kedua makhluk-makhluk soleh, para malaikat. Yang pertama para malaikat, yang kedua orang-orang soleh. Tidak jauh berbeda dari malaikat, Allah SWT keberkahan dari orang-orang soleh ini ada juga karena mereka terkenal dengan keistiqomahannya. Ketika seorang mukmin yang soleh bertambah keimanan dan itiba semakin tinggi dan keberkahannya semakin besar. Yang kelima barokah waktu. Yang pertama yakni bulan Ramadan. Bulan ini mempunyai banyak keberkahan, keutamaan, dan keistimewaan yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan yang lainnya. Yang kedua, Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar atau sering disebut malam 1000 bulan. Pada malam ini pertolongan Allah kepada manusia semakin menguat. Yang ketiga, hari-hari tasyrik. Yang keempat yakni bulan-bulan haram. Adapun beberapa bulan haram yang memiliki kemuliaan, keagungan, dan keberkahan yaitu bulan Dzulhijjah dan bulan Muharram. Yang ketiga yakni cara mendapatkan barokah. Yang pertama bertakwa kepada Allah SWT. Yang kedua mencari harta dengan cara halal. Yang ketiga jemput rezeki sejak pagi. Yang keempat yakni memulai segala aktivitas dengan basmalah. Manfaat barokah. Manfaat barokah merupakan melimpahnya kenikmatan manfaat yang diberikan Allah SWT kepada orang-orang yang bertakwa, yaitu berupa kesehatan, rezeki, segala urusan yang ada di dunia akan dimudahkan serta bertambah kebaikan dan berkesinambungan. Contohnya yang pertama manfaat barokah melalui ilmu. Yang pertama menambah rasa takut kita kepada Allah SWT. Kita semakin menyadari aib-aib yang telah kita lakukan. Yang ketiga bertambahnya makrifat kita kepada Allah SWT dengan semakin banyak beribadah kepadanya. Yang keempat yakni menambah rindu dan cinta kita kepada alam akhir, selalu dijauhkan dari tipu daya setan. Manfaat barokah melalui bersedekah ada 3, yakni sedekah menjadi penyebabnya bertambahnya rezeki. Sedekah mendapat mengangkat derajat seseorang. Malaikat akan mendoakan orang yang bersedekah dan melaknat orang-orang yang taklil, bakil. Cukup sekian dari saya. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.